Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan sehat. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA untuk hari ini. Khusus kita akan membahas persiapan penilaian akhir tahun yang akan kalian hadapi di minggu depan. Oke, baik, kita mulai. Ketika kalian melihat jadwal, maka kalian akan menemukan pembagian tema-tema dalam penilaian akhir tahun. Kita mulai dari hari pertama, yaitu di hari Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021. Kalian akan mengikuti PAT tema 6. Nah, khusus materi tema 6 IPA, kalian akan mengerjakan soal tentang metamorfosis. Anak-anak, perlu kalian ingat, soal tentang metamorfosis ini di soal liburan kemarin masih ada beberapa anak yang salah. Ya, antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ada yang menjawab kecoa itu adalah metamorfosis sempurna, padahal kecoa itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Pak Rois ulas kembali, untuk metamorfosis sempurna adalah tahapannya dibagi menjadi yang pertama telur, kemudian larva, kemudian pupa, kemudian imago atau dewasa. Ingat, yang tidak sempurna tahapannya hanya 3 atau lebih pendek, yaitu telur, nimfa atau hewan muda, dan imago atau hewan dewasa. Nah, contoh kasusnya kemarin ada jangkrik, ada kecoa yang masih salah menjawab metamorfosis sempurna. Nah, 2 hewan ini tadi adalah hewan yang tidak mengalami masa pupa. Begitu ya, diingat lagi, dicek lagi catatannya. Sambil kita lanjutkan urutan materinya. Kemudian setelah itu, ini ada komplit materinya anak-anak ya. Ada gambarnya juga. Ini metamorfosis sempurna, contoh hewannya. Jadi dimulai dari telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, kemudian kupu-kupu. Nah ini, atau istilahnya tadi telur, larva, pupa, imago. Seperti itu. Kita bandingkan dengan yang tidak sempurna. Ini contoh hewannya. Sekian banyak. Nah, ini hanya telur, nimfa, imago. Imago itu hewan dewasa, ya. Ini juga kecoa, tapi ukurannya masih kecil. Maka disebut sebagai nimfa itu fase hewan muda, gitu ya. Atau ketika pada kecoa berarti ya kecoa muda, seperti itu. Ini yang harus kalian ingat. Kemudian anak-anak, daur pada tumbuhan itu sudah Pak Rois sampaikan catatannya di awal pelajaran terdahulu, itu ada vegetatif, ada generatif. Vegetatif tanpa melalui perkawinan, kemudian atau penyerbukan, kemudian generatif melalui penyerbukan atau sering disebut sebagai perkembangbiakan dengan biji. Seperti itu. Contohnya sudah pernah kita pelajari. Nah, ini kita juga harus belajar dari lingkungan sekitar kita. Pak Rois ambil contoh di dapur mama atau bunda ada bawang gitu ya. Bagaimana cara memahami dan mengingatnya? Bawang itu kan berlapis-lapis. Berarti itu perkembangbiakannya dengan cara umbi lapis. Kemudian coba kalian amati di kebun, adakah tanaman pisang yang besar begitu? Kemudian nanti di sekelilingnya ada kecil-kecil anakannya. Nah, itu adalah perkembangbiakan dengan tunas. Cirinya adalah berdekatan dengan induknya. Pasti pohon pisang yang besar, terus kemudian tunasnya di sini. Tidak mungkin pohonnya di sini, tunasnya di sana. Itu berjauhan dengan induk. Begitu ya. Nah, kemudian contoh yang sering ada di dapur juga adalah jahe. Jahe, kunyit, lengkuas itu sama cara perkembangbiakannya dengan rizoma atau akar tinggal. Begitu? Lanjut. Kalau yang ini adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu dibantu oleh manusia. Manusia harus membantu perkembangbiakannya. Contohnya mencangkok gitu ya, mengupas kulit batang, membersihkan kambiumnya,
diberi plastik, kemudian diisi tanah, ditutup, kemudian menunggu tumbuhnya akar, setelah tumbuh potong, tanam gitu. Begitu. Kalau untuk yang generatif yaitu perkembangbiakan dengan biji. Biasanya yang muncul adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Jangan lupa kadang terbolak-balik kalian. Yang di tengah ini adalah putik ya. Begitu. Kemudian yang ini adalah benang sari, dibagi menjadi kepala sari, tangkai sari, seperti itu. Yang di samping kanan kiri adalah mahkota, gitu ya. Nah, yang sering kebolak-balik antara putik dan benang sari. Jangan lupa, putik itu betina, benang sari itu jantan, begitu ya. Tuh. Kemudian di tema 6 ini juga ada upaya pelestarian anak-anak. Upaya pelestarian itu bagaimana cara kita melestarikan baik hewan ataupun tumbuhan. Di sini sudah ada beberapa penjelasan, ada pelestarian in situ, kemudian juga ada pelestarian ex situ. Kata kunci in itu dilakukan pada habitat asli, in kan di dalam ya, begitu. Kemudian ex dilakukan dengan memindahkan hewan tersebut keluar habitatnya. Nanti kalian bisa cermati lagi di catatan yang Pak Res bagikan. Kemudian selanjutnya ada cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional. Ini sudah pernah dulu juga disampaikan di awal pelajaran. Pelajari lagi dengan kata kuncinya saja. Kalau belajar panjang seperti ini, cagar alam itu ada hewan, tumbuhan. Kalau suaka marga satwa itu satwa, berarti hewan, begitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini masih tentang pelestarian, ada juga materi yang menyinggung tentang pengelolaan sampah. Ada mengurangi, reduce, kemudian menggunakan kembali, reuse, kemudian mendaur ulang, recycle, kemudian yang mengganti, replace. Begitu ya, kalian baca lagi. Nah, di hari yang selanjutnya, di hari Rabu, tanggal 9 Juni, kalian akan mengikuti PAT, tema 7, kalau tadi tema 6, sekarang tema 7. Tema 7 itu kalau kalian masih ingat itu tentang gaya. Apa itu pengertiannya? Yaitu gaya adalah tarikan atau dorongan, itu pengertiannya. Kemudian jenis-jenis gaya itu akan muncul di soal-soal di tema 7. Begitu, sudah komplit Pak Res tuliskan di sini dengan gambar, kalian juga cukup memahami di sini, pelajari lagi dan diulas kembali. Begitu. Kemarin ada yang salah di soal liburan tentang gaya ini adalah ketika ada orang mengoper bola, itu ada yang menjawab mengubah bentuk benda. Nah ini, kalau mengubah bentuk benda itu contohnya ketika kita membuat kerajinan tangan dari tanah liat, membuat genteng, membuat vas bunga, itu namanya mengubah bentuk benda. Atau yang lebih mudah ketika kita membuat sesuatu bentuk dengan plastisin atau wash. Nah itu juga mengubah bentuk benda. Nah ketika mengoper bola itu berarti mengubah arah benda. Kan dari sini ke sana. Ingat ya 5 kata kunci itu, diam menjadi bergerak, bergerak menjadi diam, mengubah kecepatan, mengubah arah, mengubah bentuk. Itu pernah Pak Res sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Begitu. Nah selanjutnya di hari Kamis tanggal 10 Juni, kalian akan mengikuti PAT untuk Mapel IPA itu di tema 8. Ingat ya, maksudnya tema 8 ini ya ada muatan yang lain, tapi Pak Res khusus membahas muatan IPA untuk hari ini. Nah, di tema 8 ini bedanya apa dengan tema 7? Tema 8 ini adalah membahas pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Contohnya mengubah benda diam menjadi bergerak. Contoh meja yang semula diam, Pak Res dorong menjadi bergerak. Nah itu mengubah benda diam menjadi bergerak, begitu. Kemudian contoh gaya dapat mengubah arah ya. Saya bermain bulu tangkis atau bermain pingpong dengan kalian misalkan. Nah Pak Res memukul ke sana, kalian memukul ke sini, itu namanya berubah arah ke sana, ke sini. Atau bermain bola basket gitu ya. Mantul naik, turun, naik, seperti itu juga mengubah arah. Nah, pahami yang paling penting ini gambar maupun ilustrasinya, begitu.
Nah, contoh yang mengubah bentuk benda sudah Pak Res sampaikan tadi banyak sekali. Misalkan kertas lembaran kita remas, bentuknya jadi berubah. Nah, seperti itu. Di sini sudah komplit Pak Res sampaikan catatannya. Nah, kemudian yang terakhir, di hari Jumat tanggal 10 Juni, kalian akan mengikuti PAT dan khusus untuk muatan IPA atau mapel IPA, kalian akan mengerjakan soal tentang ini, tentang energi. Ini agak banyak materinya. Apa itu pengertiannya? Kemudian apa itu pengertian sumber energi? Segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi itu namanya sumber energi. Kemudian contoh sumber energi itu apa? Kemudian perubahan bentuk energi. Pernah Pak Res buatkan video, kalian coba cek LMS. Misalkan setrika dari listrik ke panas. Misalkan di rumah ada televisi, dari listrik ke cahaya atau bunyi, seperti itu. Misalkan di rumah ada kipas angin, dari listrik menjadi gerak, itu perubahan-perubahan bentuk energi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada energi alternatif, energi yang ketersediaannya melimpah begitu ya, atau juga sekarang yang banyak kita pelajari kemarin di video yang sudah Pak Res sampaikan, ada yang terbuat dari bahan bakar bio, ada biogas, bioetanol, kemudian biodiesel. Ingat kemarin juga masih ada yang salah ditulip, biogas itu kata kuncinya dari kotoran hewan untuk pengganti LPG gitu. Kemarin masih ada yang menjawab bioetanol, masih ada yang menjawab biodiesel. Nah, buatlah kata kunci biogas, kotoran hewan menggantikan LPG. Biodiesel dari tumbuhan jarak campuran solar. Ingat solar diesel gitu ya. Atau biodiesel atau biosolar itu sama namanya istilahnya. Kemudian bioetanol untuk campuran bensin dari jagung atau tebu seperti itu. Itu ya, kalian pelajari lagi. Kemudian yang terakhir adalah hemat energi. Bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Saya yakin kalian pasti bisa. Contoh, kalau kita selesai menggunakan ruangan kelas ini ya kita cek AC-nya masih nyala enggak. Kalau masih nyala ya kita off-kan. LCD masih nyala enggak? Oh, masih nyala, kita off-kan. Seperti itu. Lampu dan sebagainya. Peralatan-peralatan listrik yang sudah tidak digunakan harus kita padamkan. Seperti itu. Anak-anak, pesan Pak Rois, di LMS itu sudah komplit materi IPA-nya. Biar lebih mudah kalian print. Nah, Pak Res juga memberikan rangkuman keseluruhan ini dari tema 6 sampai tema 9, maka kalian susah mencarinya pakai yang rangkuman Pak Rois sampaikan ini. Begitu ya, tetap semangat menghadapi PAT, salam sehat, kalian pasti bisa menghadapi penilaian akhir tahunan dan pasti naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.